lagi sih, pastinya semakin kesana dari tapi Lu masih tidak ber-expect seperti itu kan? enggak, maksudnya gue ke bawah nih. Muka lu kan di atas sini nih, oke. Tapi itulah, kita lewati saja. It's time to move on, teman-teman sekalian. Seperti halnya para tim di sini yang akan move on dari game yang pertama. Mungkin salah tiganya adalah 3 tim Indonesia juga yang akan move on dari game pertama tadi seperti apa. Dan akan menjalankan game kedua ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mereka. Seperti halnya kita bisa melihat dari tim Boom Esports, nampaknya mereka juga sudah mulai drop di awal-awal dan mungkin akan sendirian di bagian Valdelmar. Yes, dan gue suka dari Boom ini adalah kalau mereka bermain di Miramar, mereka fleksibel. Mereka tinggal melihat kira-kira arah pesawatnya bakal menguntungkan mereka ke arah mana. Gue yakin kalau ini flag peta dari atas ke bawah, kemungkinan besar mereka bakal ambil itu di arah sekitar Wins dan juga Trailer Park. Itu second dropnya mereka kalau misalkan jauh untuk menuju ke bagian Valdelmar. Tapi karena sekarang garis pesawatnya untuk di early-nya nih dari arah bawah menyentuh ke arah Valdelmar, berarti mereka bakal mengamankan main drop zone mereka mungkin untuk turun di bagian Valdelmarnya. Terus habis itu dengan flight yang menuju ke arah atas, beberapa sisi juga sudah mulai diisi dan sudah ada yang melakukan sebuah tembakan di mana SMG langsung saja memberikan tembakan peringatan untuk satu player yang masih mengayun di bagian parasut untuk saat ini. La Cobreria seperti biasa akan diisi oleh BN sesuai dengan mapping yang sudah kita kumpulkan dari sebuah media esports Indonesia yang membantu kita tentunya dalam pengumpulan data drop zone dari masing-masing tim yang bermain di PMRC kali ini. Pojokan hijau, terima kasih. Yes, thank you media Green hijau. corner. Terima kasih. Terima kasih Green. Corner. Yap, kombinasi. Iya, betul sekali. Kemarin gue ketemu soalnya. Iya, gue akhirnya melihat wajah dari si hijau itu. Padahal warnanya hijau tapi pakai baju biru. Ya, gimana? Gua kira warnanya hijau ketemu kayak Hook, ternyata tidak. Ya, Yogi. ente kadang-kadang ente. Iya, oke. Daripada ngomongin orang, kita mendingan ngomongin orang yang lagi bermain di dalam sini. Betul. Yaitu Miramar, karena sudah bisa melihat kita Orangnya Miramar. yang bermain di dalam Miramar, Yogi. Siap Bu Mutiara. Iya, wah, jangan mentang-mentang hujan gak denger nih jadi ya Anda Kalian ya. stay safe. Wait, bentar. Lagi ngingetin stay safe buat orang-orang yang lagi nonton karena sekarang lagi hujan gede ya. Tiba-tiba Dep langsung membuka tembakannya dan tidak hanya Dep, tapi ada sebuah spray Uzi juga datang dari seorang Adipsi yang masih belum bisa mendapatkan seorang Rebis. Pemain dari The Xavier yang akhirnya memarkirkan kendaraannya di bagian gudang Dewa. Yap, untuk saat ini masih bisa selamat rekan-rekan dari tim The Xavier, laba-laba untuk saat ini. Yang dimana mereka adalah pemuncak pastinya dari PMPL Vietnam Fall 2022 ini. Dan membawa pulang sekitar prize poolnya itu potongannya untuk mereka sekitar 20 ribuan lah ya. 21 ribu kurang sedikit. Tetapi kita bisa melihat dari bagian Boom Esports, Valdelmar akan menjadi kekuatan mereka, kekuasaan mereka. Karena emang gak ada siapa-siapa untuk saat ini. Apalagi dengan circle pertama yang tidak jauh dari VDM ini bukan Fiska Dona Mutiara ya, tapi Valdelmar ini. Jadi mereka ya lumayan lah, nggak terlalu harus mempunyai effort yang gede banget untuk bisa masuk ke dalam zona. Iya, dan tiba-tiba gue dikejutkan dengan sebuah bunyi tembakan datang dari arah LGD tadi untuk menembak satu pemain BN yang lewat. Cukup low HP, tapi Max masih bisa selamat walaupun ban belakangnya nggak selamat, Dona. Tapi ngomong-ngomong soal LGD ya. Kenapa tuh? Ada fun fact apa lagi? Fun fact yang menarik banget. Karena sebenarnya gue tuh baru memperhatikan kayak transferan dari region China ini pas PMWI kemarin. Karena dari PMWI kemarin gue tuh punya fun fact atau mengetahui sebuah fun fact yang cukup mengejutkan. Karena kayak biaya transfer dari pemain-pemain Tiongkok ini ternyata tuh besar-besar sekali ya. Bisa kayak satu pemain tuh ratusan ribu US dollar. Ratusan ribu US dollar. Jadi kayak apa? Dan bahkan yang terbesar untuk saat ini adalah salah satu pemain dari tim LGD. 20 miliar rupiah. Yaitu Cheng Si. 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Yaitu sebesar mungkin sekitar 1,8 juta US dollar. Bro, kayak gue kalau misalnya, gue kayak nggak habis thinking sih. Nggak habis gue sebenarnya ya.
kayak transfer sebesar itu gitu loh. Jadi kayak memang komitmen yang dilakukan oleh para tim-tim di region China ini besar sekali ya. Gue nggak ngerti sih ya, kayak faktornya bakal seperti apa untuk apa ya, yang ngebuat mereka nih bisa menyentuh angka yang begitu besar untuk transfer pemainnya. Dan cuman setahu gue juga, nih gue nggak tahu ya salah atau benar, kalian bisa koreksi. Proses transfernya pun juga unik Don. Jadi kayak ada pelelangan juga yang dilakukan. Tim ini lo mau ngebit berapa nih buat player ini. Terus ada tim lain juga yang tertarik. Oh ternyata lo ngebit segini, oke gue naikin segini. Terus timnya misal masih ngotot banget buat dapetin playernya, dia ngebit lagi, naikin lagi berapa untuk dapetin playernya gitu. Jadi mereka bisa dapetin harga yang segede ini gitu. Iya, jadi memang kayak wah. Tapi satu lagi yang gue salutin, apa tuh? ada publikasi untuk transfer harganya mereka. Iya, transparan kan? Transparansinya jelas. Hampir semua player lagi, semuanya kita bisa melihat harganya berapa, transfernya gitu. Makanya dengan begitu kita bisa melihat fakta seperti ini gitu kan. Jadi kayak dengan begitu pula kita jadi bisa mikir kenapa ya, faktornya apa ya gitu. Terus kayak kita bisa nyambungin ke arah wah price pool mereka juga gede gitu Ya, kan. betul. Kayak juara pertamanya bisa dapetin jutaan US dollar atau 1, berapa US dollar gitu. Jadi kayak memang jadi hal yang menarik untuk diikutin juga nanti. Jadi gue juga sebenarnya di sini berharap nanti di scene-scene lain, di regional lain, khususnya di Indonesia ya, ada kayak transparansi seperti itu sih. Gue mengharapkan banget akan hal itu. Jadi kita bisa tahu ini tertransfer dengan harga berapa, terus adakah yang tertransfer karena bukan tertransfer sih, yang pindah lebih tepatnya karena memang off kontrak tidak berlanjut sampai akhirnya ada free transfer dan segala macamnya juga. Itu gue harapkan bisa lebih transparan untuk di Indonesia. Karena kan kalau dari situ juga kayak kita bisa melihat oh player ini kenapa sih semahal itu Value-nya gitu. apa dari player Value-nya ini? apa? Gitu. Apakah kayak mereka abis menang yang turni gede banget kayak misalnya kemarin SEA Games gitu kan dari Indonesia, atau kayak misalnya si Sengsi ini deh gitu mungkin dilihatnya dari apa tetapi yang tidak dapat adalah Sengsi ternyata Liz. Yes. Gue kira Duck tadi tapi ternyata Rabis yang udah nungguin di bagian lain. Iya itu jauh juga ya saya lihat-lihat. Itu yang ditinggal di belakang kayaknya deh, yang Iya, ketangkep iya. sama DX. Karena Rebis ada di barisan belakang dari The Xavier. Sementara 2 tadi dari LGD yang diincar sama Duck gak ketangkep sama The Xaviernya. Iya, ya apa boleh bikin kalau kayak gitu ya. Apa boleh bikin? Apa boleh Bisa aja Dona bikin. Fiska, tapi tiba-tiba kayaknya gua ngelihat satu hal yang tidak gua inginkan. Di mana ada satu pemain tadi, oh ini dia momennya. Yes, tertangkap oleh kamera kita di mana satu pemain dari Alter Ego terpick off begitu saja. Renalre dipulangkan dengan cepat instan oleh Four Rivals. Karena mereka kali ini juga berada di luar ya, di luar zona sendiri masih menahan sakitnya Blue Zone. Dan jaraknya tuh juga lumayan cukup jauh, lebih dari 1 kilometer. Jarak yang harus mereka tempuh, khususnya mungkin seorang Ponbit yang berada di bagian-bagian El Azhar untuk saat ini. Dan bakalan kayak sedikit regroup mungkin dengan rekan-rekan dari Alter Ego yang lainnya. Nah ini dia untuk lebih jelasnya sendiri. Fnatic di bagian belakang Sono. Mohon maaf nih, gua potong Don. Ya, Ini gimana tuh? ekstrim banget coy zonanya. Zona 1 keduanya sekecil ini loh. Gila. Gue baru ngamatin loh. Tadi Sano kayaknya gak berasa gitu bantingan circle. Tapi di Miramar, puset. Ini nggak cuma bantingan masalahnya ya pas Ini ya. kayak circle 3 loh. Iya benar. Kayak diameternya itu Iya, loh, betul. berkurangnya tuh. Coy itu tuh kayak setengahnya hilang gitu. Circle yang pertama. Apa kabar tim-tim yang datang dari atas kayak Four Rivals, BM, AE juga yang lagi kepotong tadi sama Four Rivals. Edan Edan banget. Tetapi somehow ya mayoritas mungkin agak banyak tim yang sudah masuk ke dalam circle yang kedua gitu loh. Jadi kayak mereka tuh udah mungkin dari scrim yang kemarin di GR kita atau rehearsal kita, mereka juga udah tahu kayak mengenai circle-circle seperti ini. Jadi pastinya mereka kayak oke, kita mungkin ke tengah-tengah yuk untuk bisa mengamankan circle yang kedua yang ekstrim seperti ini. Dan mungkin itulah yang akan dilakukan juga oleh tim Nova. Mereka akan sedikit bergerak untuk mencari spot yang lebih nyaman lagi. Sementara itu ada SMG. Ini tim satu daerah untuk mereka atau satu regional dari mereka juga yang akan mencoba untuk mengganggu gugat rotasinya. Ya, dan sambil mengamati Bacon yang tadi berhasil mendapatkan posisi cukup lumayan di game yang pertama dengan mendapatkan hashtag yang keempat
dan juga mereka mendapatkan 8 elimination, bahkan lebih tinggi daripada The Xavier yang mendapatkan hashtag 3 dengan 2 elimination. Dan BN terjebak di arah Blue Zone kali ini 1400 meter untuk mereka bergerak masuk ke dalam zona, dan posisi mereka bertetanggaan dengan Four Rivals. Pergerakan rotasi mereka beriringan dengan Four Rivals. Yap, BN yang dimana mereka adalah menjadi juara ketiga dari PMPL Vietnam, of course. Mereka akan berjibaku seperti halnya yang sudah dimention oleh Bro Pasta tadi. Sementara itu kita berpindah ke arah POV yang lainnya, yaitu dari tim Boom Esports. Yang dimana mereka sudah mengamankan bagian-bagian seperempat circle seperti halnya yang sering banget dimention oleh Lord kita semua, yaitu Lord Junior DR ya. Dimana kayak itu mungkin adalah salah satu cara yang paling ideal untuk bisa mengamankan circle demi circle, masuk ke seperempat circle untuk bisa mewaspadai circle selanjutnya. Tetapi di sisi yang lainnya nampaknya sudah ada satu nama dari Genesis Dogma Gates yang muncul dari arah Elimination Fit, namun masih belum ada follow up apa-apa. Ya betul, belum ada follow up dan belum ada confirm elimination tadi, berarti harusnya GD masih bisa menyelamatkan satu anggota mereka yang tertakedown. Tapi Infinity, mereka bertemu dengan Boom Esports, jarak mereka cukup berdekatan kali ini. Tapi dari arah Infinity mereka lebih fokus untuk melihat ke arah GD dibandingkan berfokus menuju ke arah Boom Esports. Karena follow up dari Infinity, Nuzi langsung saja bergerak beriringan dengan pemain-pemain mereka yang lainnya. Sementara GD sudah mulai melakukan sebuah setup smoke di bagian lower ground sana. Dan itu dia tembakan datang dari LGD, langsung berpindah keluar zona. Karena BN juga mendapat tekanan 3-way showdown dari LGD, BN dan juga Four Rivals. Untuk saat ini mereka kayak do or die situation menurut gua, atau mereka harus segera rotasi karena posisi mereka masih berada di ujung-ujung circle banget. Tetapi MVN tadi hampir aja mendapatkan satu pemain dari BN, tetapi ada satu lagi Silence yang masih bisa menyelamatkan diri dia, tetapi bakalan langsung aja di-rush oleh dua pemain dari tim LGD. Bakalan dicari, dibuka langsung tembakannya, tetapi masih tidak terlalu se-on point itu. Tetapi di sisi yang lainnya ternyata Geekfam dari Malaysia akan berhadapan dengan FaZe Clan, mendapatkan satu eliminasi pertama untuk FaZe Clan ke arah Geekfam. Ya betul, berpindah dengan sangat cepat tadi ya. Kalau kita lihat fight yang terjadi, bahkan Silence terkenok karena pergerakan blundernya sendiri dan di finishing oleh LGD kali ini. Bahkan ada satu momen dari LGD yang terjadi juga di bagian bawah sana. Sementara kali ini fight masih berlanjut antara BN dan juga LGD, namun Suk melakukan tugasnya dengan sangat bagus. Last man tersebut diamankan dan BN dipulangkan ke arah lobby. Lagi-lagi BN masih belum bisa mengumpulkan poin yang terlalu banyak di game kali ini. Tetapi untuk di sisi yang lainnya kita bisa melihat adanya Four Rivals yang akan menghujani beberapa utility menuju ke jalanan sana karena mereka harus menghadapi tim FaZe Clan. Sementara di sisi yang lainnya juga Eagle berhadapan dengan tim The Xavier. Untuk sementara waktu The Xavier sudah mengumpulkan total 2 eliminasi poin dan mereka mau lebih karena nampaknya mereka bertemu juga dengan tim Infinity. Di sisi yang lainnya Rebis pun harus tereliminasi. Sangat disayangkan, tetapi kita balik lagi ke arah jalan berdarah ini karena sudah ada bom atau granat yang benar-benar mematikan dari the key player dari FaZe Clan, Tony K. Yes, Tony K tadi berhasil mendapatkan satu tweet Four Rivals, bakal mendobrak masuk menuju ke arah pertahanan dari FaZe Clan. Ada trade knock sudah mulai terjadi, bahkan kali ini 2 ter-takedown. DBS sudah mulai dimainkan dari seorang Tony K, bakal masuk ke arah dalam dan Four Rivals rata. Mereka dipulangkan karena lobby FaZe Clan bertahan sejauh ini dan langsung berpindah menuju Nova yang sudah mulai bertetanggaan dengan tim Geekfam ini yang gua tunggu-tunggu. Battle antara Paraboy versus Yuhai. Nah ini dia dimana Yuhai mendapatkan satu knock ke arah Jimmy dan akan langsung aja meninggalkan seorang Paraboy yang masuk ke dalam satu rumah yang berlantai banyak ini, lantai 2. Tetapi ternyata Paraboy di dalam sana masih bisa menyelamatkan seorang Jimmy yang sedari tadi bergerak menuju ke dalam rumah tersebut. Ya, sama-sama ngereset sepertinya. Ada Yuhai yang melakukan revive, lalu dari Paraboy juga melakukan revive menuju ke arah Jimmy. Sambil menunggu revive-nya, kita bakal melihat Alter Ego yang bakal bertemu dengan Bacon. Satu sudah diamankan kali ini Ice untuk mendapatkan yang kedua, namun masih gagal. Alter Ego berhasil touchdown, tapi mereka bakal fight di bagian luar zona. Namun Potato sudah mulai memasak sebuah granat. Shirty-nya dia dengar kelintingan granat dari Alter Ego, dia bakal cabut. Tapi Ice, ada sebuah distraction yang dilakukan. Ice benar-benar mendapatkan sebuah angle yang free dan berhasil mendapatkan seorang fanatik. Sebuah bait move yang begitu bagus datang dari Bacon tadi untuk mengelabuhi pergerakan dan fokus dari Alter Ego. Datang lagi Shirty untuk memberikan follow up-nya, tapi granat sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan menuju ke arah sebelah kanan, tapi digocek lagi sama Bacon.
Dua gocekan manja berhasil. Ya, itu bagian timur yang benar-benar berdarah untuk saat ini. Dan kita balik lagi ke bagian timur atau menuju ke tenggara dari bagian circle. Potato harus hati-hati karena granat dari Ice sudah dilontarkan. Tetapi low Potato HP. low HP banget. Tetapi nggak bisa bertahan karena ada blue zone yang benar-benar menggelitik. Dan langsung memulangkan alter ego di posisi ke-14. Ya, masih belum terlalu memuaskan untuk tim Indonesia. Kali ini Alter Ego masih belum bisa bangkit di game yang kedua. Sambil melihat tim lain dari Indonesia, apakah Boom di game kedua ini mereka bakal bangkit untuk mendapatkan poin yang lebih banyak karena mereka sedang bertemu dengan Infinity, raja dari Thailand kali ini. Dan Nuzi sudah mulai mengamati pergerakan dari Boom Esports sambil mengamati pergerakan dari YG yang ada di bagian gudang dewa. Sementara Yami, kalau kita perhatikan Yami juga sudah mulai melihat pergerakan dari arah YG. Kalau kita lihat sandwichnya ke arah YG. Tapi yang bakal fight intens duluan harusnya antara Boom dan juga Infinity. Harusnya sih karena mereka benar-benar berada di bagian punggung hill yang sama atau punggung bukit yang sama untuk saat ini. Dan yang mulai pecah juga adalah di bagian-bagian lain. Ini Geek Fam akan berada di tengah-tengah antara Bacon juga untuk saat ini. Di mana di sebelah kanannya mungkin ada SMG yang terdekat dari mereka. Dan sudah terdengar juga beberapa tapping, tetapi ternyata LGD datang ke arah tim Boom Esports. Red Knock terjadi antara kedua belah pihak untuk saat ini. Sukik akan melancarkan aksinya untuk bisa membalikkan keadaan, tetapi Infinity join the fight. Dia atau mereka akan mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh tim Boom Esports, tetapi Yami harus ter-knockdown. Sukik benar-benar menggila kali ini karena dia harus bekerja ekstra keras pun begitu juga dengan dua pemain yang masih tersisa dari tim Boom Esports. NVM pun langsung ter-knockdown dan langsung diratakan NVM-nya di tangan tim Boom. Masih tersisa dua pemain saja dari LGD. Ya, masih ada Suk yang bertahan dari LGD, the last man standing. Sementara satu pemain mereka, Kid, sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi Infinity masuk di waktu yang tepat. Ada True the Smoke untuk mencari hitmark dan berhasil. Suk dipulangkan ke arah lobby. Boom, tapi hanya bertahan dengan satu pemain mereka saja kali ini. Lagi-lagi Boboho Dona. Pemain terakhir dari Boom yang bertahan sejauh ini. Boboho langsung mengambil inisiasi untuk menghindari fight yang sangat merugikan Boom saat ini. Betul-betul smart move yang dilakukan oleh Boboho untuk saat ini. Karena pastinya dia udah tahu persis kalau di belakang dia udah ada kekuatannya masih full dari tim Infinity sendiri. Selama itu kita bisa melihat ke arah yang lainnya dari tim Nova untuk saat ini. Melihat Yuhai yang masih bisa bertahan, masih selamat nyawanya untuk saat ini. Ya, ini agak merepotkan ya kalau kita lihat dari hasil yang sementara ini muncul di mana di menit ke-17 satu tim Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan dari Boom sudah sangat pincang tadi. Tadi sebenarnya mereka bisa handle loh kalau hanya Infinity doang. Tapi tiba-tiba di bagian belakang LGD datang membuat Boom tersandwich. Yang tadinya YG yang ke sandwich malah jadi Boom yang ke sandwich karena lower ground belakang mereka ada tim yang mengisi. Tapi ya udahlah, the show must go on dan Boom juga masih menyisakan last man standing mereka. Dan sekarang mendingan kita lihat antara Geek Fam dan juga tim GD. Ini dia battle tim G antara GD dan juga Geek Fam. Ya, karena di sebelah kiri dari Geek ada GD, kanannya ada Nova juga yang sedari tadi juga sudah mewaspadai keberadaan dari tim Geek Fam. Jadi mereka ini harus benar-benar melakukan split fokus yang maksimal, apalagi circle. Semakin ke sini, semakin menuju ke arah seberang jalan untuk sekarang atau circle yang selanjutnya. Ini GD harus regroup sih dan menurut gua mereka nggak bisa ada di posisi ini terlalu lama. Dua pemain lain harus segera memberikan follow up karena Daybot sendirian sudah mulai diganggu juga. Tadi ada tim yang mendekat ke arah mereka dari arah selatan, harusnya YG yang sudah mulai mendekat menuju ke arah GD saat ini. Ya, harus hati-hati sih GD karena mereka nggak mau banget untuk dibokong posisinya, nggak mau di HBD dari arah belakang. Sementara itu dari tim Bacon bakalan langsung aja bertemu dengan tim Nova. Dua pemuda dari tim Nova, Jimmy dan juga Paraboy. The last two men standing dari tim Nova akan bekerja ekstra keras untuk bisa membalikan keadaannya. Apalagi posisi mereka sekarang lagi di tengah-tengah circle banget, tetapi Paraboy harus ter-knockdown. Akan adanya beberapa damage yang masuk ke arah tubuhnya kali ini. Sementara itu Jimmy akan dicari posisinya yang sekarang masih berada di balik vehicle. Salah lempar. Dia kayaknya mau lempar smoke tapi tiba-tiba yang terlempar adalah sebuah granat tadi terpantul dan untuknya masih bisa dihindari. Tapi Jimmy terbakar api asmara langsung memberikan free fire menuju ke sebelah kanan dan itu dia. Tembakan balasan juga datang dari seorang Armstyle dan akhirnya Nova dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-11 kali ini. Dan 10 tim tersisa, 19 menit game sudah berjalan. Dan di arah sekitar Bacon masih belum selesai karena masih ada Sam9. Yap, masih ada Sam9, masih ada Vintores juga dari tim FaZe Clan yang udah mengetahui
posisi dari pemain-pemain Sam9 berada di sebelah mana. Ada beberapa utility juga yang barusan dilontarkan oleh Vintores, bahkan ada satu spray yang dilontarkan juga. Mendapatkan satu knockdown yang sangat manis pasti untuk tim FaZe Clan sendiri. Ya itu lengket banget tadi sebuah aim control dari seorang Vintores. Wajar kalau tadi dia berhasil mendapatkan MVP dengan deal damage yang begitu besar ya Don ya. Dan SMG yang sudah mendapatkan area compound kali ini, mereka tidak terlalu banyak melakukan sebuah pergerakan. Ini strategi yang sering dibilang sama oknum netizen adalah ngendok. Tapi kalau hasilnya maksimal ya kenapa tidak dilakukan? Iya, toh semua strategi itu ya sama aja strategi betul. juga gitu loh. Ini kan game Mau PUBG bagaimana- Mobile Battle Royale gitu Iya, kan. mau bagaimanapun caranya, banyak cara menuju Roma. Tetapi Boboho sebagai the last man standing dari tim Boom Esports nggak bisa bertahan karena Nuzi masih menghantui di atas sana. Harus tereliminasi di posisi ke-10, well, nice try. Tetapi seingat gue posisi 10 tidak mendapatkan Iya, placement betul. point sama sekali. Tidak mendapatkan placement point sama sekali untuk berada di peringkat yang ke-10. Karena poin terakhir itu hanya dapat di peringkat ke-8. 8. Oh, 8 ya? Satu placement point. 9 iya, sampai benar. 16 itu 0 placement point. Benar, Tidak ada benar. poin placement yang mereka bawa. 99 ya. Betul sekali. Dan dari FaZe Clan mereka sudah mendapatkan 5 elimination point. Saat ini mereka kembali lagi memuncaki posisi dari overall leaderboard harusnya dengan poin-poin yang sudah mereka kumpulkan. Dan di arah lain lagi dari Geek Fam Snipes berhasil mendapatkan Tony K. Bocah ajaib dari Thailand tadi berhasil diamankan begitu saja. Dan langsung saja tadi satu persatu diamankan. Vintores juga bakal menjadi incaran dari Sam9, namun dari Dep masih belum bisa mendapatkan korban berarti karena FaZe Clan. Tapi di arah lain Geek Fam lagi-lagi mereka menunjukkan kualitas mereka untuk mendapatkan knockdown berikutnya karena FaZe Clan. Iya, nih posisi Geek Fam memang dari tadi di situ-situ aja ya. Mereka kayak nungguin persis, nungguin banget. Circle akan menuju kemana, masih stay aja di bagian-bagian timur. Dan gue senangnya stay mereka itu nggak pasif, Yap. tetapi tetap proaktif juga untuk bisa cari. Walaupun FaZe Clan itu sebenarnya posisinya nggak sedekat itu loh Betul. sama Geek Fam sendiri. Jadi kayak, tetapi masih bisa untuk mereka amankan. Bahkan sekarang Lycan pun juga ter-knockdown di tangan Geek Fam sendiri. Ini bakalan menjadi calamity atau sebuah katastrofi untuk tim FaZe Clan Yep. sendiri. Dan ini kayaknya fight yang akan berlanjut cukup lama sih antara Geek dan juga FaZe Clan, mengingat kedua tim ini berada di bagian play zone atau zona yang ke-6, jadi mau nggak mau mereka harus saling membersihkan dan harusnya gini bisa mengganggu pertarungan antara Geek dan juga FaZe Clan. Seenggaknya nyulik satu pemain dari tim Geek Fam-nya, tapi mereka nggak bisa fokus karena Geek Fam terlalu lama, mengingat di bagian belakang mereka, high ground belakang dari GD itu ada YG yang sedari tadi sedikit mengganggu dengan lemparan-lemparan utility-nya. Iya dari tadi loh pas Dari ya. tadi. Dari circle. Oh ini seperti HBD itu. dong. Halo. Itu free shot banget tapi nge-front pun. Masih bisa diintip sama Adips. Pengamatan yang detail banget. Ini dari Adips. Detail banget dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang maksimal juga. Dan DZZ FaZe Clan keluar dan langsung aja dilahap satu persatu oleh Geek Fam yang Di-lock masih loh. menyisakan 2 pemain aktif mereka untuk saat ini. Snipes dan juga Yuhai masih bisa bertahan, tetapi Yuhai posisinya terbuka banget dan langsung dibalikan keadaannya oleh seorang Tony K. Ya itu dia battle bocil dari antara Tony K dan juga Yuhai, di mana Yuhai yang dikalahkan. Tony K berhasil memenangkan fight tersebut. 2 pemain tadi ter-takedown tapi hanya 1 yang dipulangkan karena lobby. FaZe Clan masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, dan kali ini FaZe Clan akan menghadapi sebuah lawan yang cukup tangguh juga, di mana Sam9 ada di SMG ternyata yang ada di depan dari FaZe Clan kali ini. Yep. Itu Sam9 atau SMG? Ini ya? Sam9 di Sam9, depan-depanan sama SMG. Infinity, Ada, masih ada. Nah, Sam9-nya Sam9-nya ke barat. Iya, betul. Ya, sekarang depan-depanan sama Infinity Iya. dan nampaknya mau komit melakukan fight antara kedua belah pihak ini karena Logan berada di SMG. bagian depan sana, dan ini di SMG yang dari tadi dicari-cari oleh seorang Bro Pasta Vintores. Aduh, itu timing. kepanasan banget, dan apalagi mendapatkan beberapa damage dari peluru dari arah yang lainnya. Yes, betul sekali. Bahkan Vintores sudah dipulangkan ke lobby dengan sangat cepat. Sementara Sam9 bakal bertemu dengan Infinity. Ini battle di tempat lain lagi. 2 sudah touchdown, 2 bakal membackup dari bagian belakang perbukitan ini. Tapi dari Lord masih bisa bermain, menggocek manja, dan Snipes pun terpick off oleh Lycan. Ini FaZe Clan ya, ketika mereka lagi berfokus untuk menghadapi sebuah tim, masih bisa mengontrol tim lain yang datang dari bagian belakang mereka. Iya, betul. Fokus mereka terjaga sekali dong, dan granatnya connect dari Gatani. Adips dipulangkan karena lobby, terlihat di bagian jendela tadi sudah ada tembakan yang dilontarkan dari seorang Gatani, namun masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Dan Sam9 sedikit mengendurkan serangan karena ada granat yang masuk. Mela, ya ampun, itu granatnya indah banget.
bisa ngedapetin 2 pemain dari Sam9. Dan nampaknya Sam9 pun langsung tereliminasi. Tetapi dari tim Infinity langsung diganggu oleh tim YG. Nggak pakai Y di belakangnya, tetapi Yagon Galacticos aja di sini yang akan masuk dari bagian-bagian sebelah selatan dari circle kita yang ke-6 ini. Lihat spread out yang dilakukan oleh tim YG. Kanan oke, Sando, kiri juga WT ada oke banget. Sementara itu 2 pemain yang lainnya dari tim YG akan memaksimalkan banget dari arah tengah-tengah situ. Ya, itu Loki tadi yang menjaga di bagian center ke arah depannya. Sementara 1 pemain lagi bakal membackup di bagian middle-nya. Dan ini dia berpindah ke arah Face Clan. Ini angle yang free banget, bos. Berhasil mendapatkan 1 pemain dari SMG, namun tercounter dari arah Bacon, di mana Lycan, last man dari Face Clan, akhirnya dipulangkan ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini, dan itu dia baginya ngepot. Dan Hawken datang, gangguan lagi datang dari bagian high ground, dan YG lah yang menjadi eksekutor memulangkan GD ke arah lobby. Aduh, itu gemes banget tadi ngeliat Ice, dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh tim SMG untuk saat ini. Tetapi di sisi tengah, WT, bukan water treatment pastinya dari tim Yagon Galacticos, harus ter-knockdown posisinya di tangan lawan-lawannya tadi. Tetapi Infinity kali ini juga dalam keadaan yang tidak terlalu maksimal karena posisinya 2 punggawa dari tim Infinity masih ter-knockdown. Jadi ini menjadi momentum untuk baik dari tim Infinity ataupun YG untuk reset terlebih dahulu. Yes, akhirnya mereka bisa melakukan revive karena tadi masih ada 2 player yang bisa melakukan revive secara bersamaan, berarti Infinity berhasil melakukan reset mereka untuk di waktu yang tadi. Sementara SMG, mereka sudah berhasil mendapatkan 3 elimination point dan tinggal 4 tim yang tersisa, namun dari Marnet berhasil diamankan begitu saja. Infinity bakal langsung menerobos masuk ke arah pertahanan dari tim YG saat ini karena 2 pemain sudah berhasil mereka amankan. Loki bisa menjadi pengganggu, namun smoke sudah tercipta di bagian tengah menutup angle dari arah tim YG kali ini. Granat dari Nuzi juga sudah mulai masuk dan Sando sudah mulai diamankan juga. Last man standings berarti dari tim YG saat ini. Tapi kita bakal berfokus menuju ke arah SMG yang berusaha untuk mendobrak pertahanan dari Bacon kali ini. Granat dilemparkan jauh ke arah sana dan Loki menjadi pemain terakhir dari YG yang dipulangkan ke lobby sambil mengintip kembali pertempuran antara SMG dan juga Bacon. Yap. Untuk saat ini 2 tim yang mempunyai warna dari logo mereka yang mirip-mirip SMG dan juga tim Bacon. Memori dari arah luar sana dengan AKM-nya no scope masih bisa untuk membombardir posisi atau defensive area dari tim Bacon. Namun dari kedua belah pihak untuk saat ini masih belum gentar juga. Sementara itu di sisi yang lainnya masih terdapat tim Infinity yang masih full power, full house banget. Bahkan 15 eliminasi poin udah mereka kantongi dan mereka mau lebih karena 1 pemain dari tim MSG, bukan MSG tetapi SMG harus ter-knockdown. Gue kira gue yang bakal kepleset hari ini. Padahal kemarin JR gue yang kepleset, lu yang ngingetin. SMG. Malah SMG. Ya bagaimana ya, begitulah ya. Ya, di show must go on lah ya. Tinggal 3 tim yang tersisa. Through the smoke yang begitu lengket tadi dari Katani berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. Untuk dikonfirm dipulangkan ke arah lobby. Infinity menggila banget, 16 elimination. Kalau tadi lo tanya 1 tim yang harus diperhatikan, gue menjawab Infinity dan terjadi. Ya. Infinity menggila banget saat ini. Bahkan mereka harusnya bisa bertambah menjadi 17 elimination, Dona. Gokil sih, 17 eliminasi poin, masih full power banget dari tim Infinity sendiri. Dan pastinya mereka juga mendapatkan posisi yang enak juga. Dan dengan 4 punggawa yang masih aktif, mereka bisa nge-spread out. Ini balik lagi ya, set up Katulistiwa lagi yang dilakukan. Iya, karena memang betul. udah endgame, udah menuju ke endgame, masih full house, masih full power. Ya itulah yang pastinya paling ideal untuk dilakukan. Kalau Ini nggak endgame-nya dua-duanya Marvel di tangan. kalah cuy sama posisi Giant Infinity. Gokil ya, terus nyebarnya luas juga kali Yap. ini. Dan apalagi rekan-rekan di tengah ini masih aktif aja gitu. Karena mereka mempunyai awareness akan adanya lawan di bawah situ. Yaitu salah satu pemain dari tim SMG yaitu Memory. Tetap aja masih dibombardir juga dengan beberapa utility. Betul, 1 poin yang belum lo bahas, mereka tertib banget gak overpick karena mereka sadar ketika mereka ngotot buat dapetin Memory, masih ada pemain dari tim SMG yang bisa nge-backup dari jarak yang cukup jauh berada di balik sebuah bukit tersebut. Ya. Tapi dari SMG juga mereka sadar mereka nggak bisa langsung naik ke bagian atas, takut tertembak sama pemain dari tim Infinity, dan mereka harus make sure dulu bahwa mereka udah clear atau belum nih, karena masih ada 1 pengganggu. Bacon kelihatan tadi dan berhasil menembak dan berhasil mendapatkan noise, namun tertembak juga dari tim Infinity, dan that's it. Selesai gamenya, Infinity secure game yang kedua. Infinity luar biasa 19 sekali. kayaknya mereka.
Ini wah gokil sih, ini baru hari pertama. Game yang kedua, mereka udah mengumpulkan eliminasi poin yang pastinya tidak terlalu gampang untuk dipecahkan rekornya gitu. Berarti berapa ya? 29 poin yang mereka dapetin kalau mereka bener-bener ngedapetin 19 elimination, Don. Ini wah memang sih powerhouse dari tim Thailand pastinya, tim Infinity yang memang mereka keluar sebagai juara Liga PMPL Thailand. Jadi dan mereka masih full power juga untuk saat ini, sampai PMRC juga masih bisa membuktikan